mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, misalkan seperti itu teks Qurannya nggak pernah ada, teks hadisnya nggak pernah ada, sama sekali nggak pernah ada. Teksnya nggak ada satupun Nggak ada yang satupun. menjerumuskan ke situ. Nggak ada. Pokoknya tidak boleh, nggak ada. Mereka menggunakan ada ayat lain, ditafsirkan, diarahkan, dijuruskan ke sana. Misalkan jangan mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, misalkan gitu. Itu kan nggak nyambung sama sekali sebenarnya. Jangan mengikuti sama jangan mengucapkan tuh beda jauh kan. Secara teori dalam pikiran saya, ketika kita bersekolah, kita justru membodohkan siswa-siswa kita daripada mencerdaskannya. Loh kok gitu? Ya iya, gitu. Jadi sebenarnya yang menghancurkan manusia itu adalah pengetahuan itu sendiri. Manusia telah memilih untuk berpengetahuan, dan karena itulah manusia menghancurkannya sekarang. Itu kan sebenarnya dilarang sama Tuhan. Al-Quran itu sakral. Tafsiran manusia atas Al-Quran itu tidak sakral. Tafsiran manusia tidak sakral? Tidak sakral, tentu Al-Qurannya saja. sakral? Al-Qurannya sakral. Tapi tafsiran manusia tentang Al-Quran itu tidak sakral. Karena itu adalah hasil olah pikir dia, itu logikanya dia. Jadi bisa kita terima, bisa kita bantah. Tetapi di dunia sekarang, di dunia Islam sekarang, ada banyak Muslim yang bertempur satu sama lain, menghujat satu sama lain, hanya gara-gara rebutan tafsir. Gimana? Setnya udah aman? Aman ya. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Halo, jadi kan setiap minggu nih gue lagi padat banget untuk manggung. Jadi untuk syuting-syuting di Leonardo's ataupun syuting gue pribadi banyak banget barang-barang yang nggak sempat kebeli ataupun banyak perintilan-perintilan yang lupa gue beli. Dan paling parahnya emang sebenarnya gue nggak punya aja sih, hihi. Tapi tenang aja, sekarang gue udah bisa ngandelin apapun karena semuanya ada di situ dan jawabannya adalah Lazada. Dan dengan adanya Lazada ini jujur ngebantu gue banget. Karena semuanya lengkap dan paling penting dan spesial ini tuh gak ada minimum pembelanjaan. Karena semuanya gratis ongkir, kir. Jadi lu free deh tuh gak pakai bayar ongkir. Makanya tunggu apa lagi? Belanja di Lazada. Belanja kapan aja, berapa aja, gratis ongkir. Lazada. Pak Guru. Apa? Udah mulai. Masuknya mengagetin gitu dia. Oh gitu ceritanya? Ini udah mulai? Udah mulai. Oh udah. Kamera satu di atas, 2, 3, jadi banyak Pak Guru. Andai ada kamera di atas. Iya. Biasanya kita kalau ngundang cewek-cewek, biar bisa ngeliat. Pak Guru, pertanyaan saya satu dulu sebelum kita mulai. Kenapa namanya Pak Guru Gembul? Guru Gembul. Siapa yang ngasih? Saya yang ngasih. Waduh, kira dikasih orang. Kenapa? Nggak, itu lintasan pikiran aja. Dulu saya main PS, bikin karakter, bikin avatarnya itu namanya Gembul. Titik-titik gembul gitu. Ya, karena saya guru ya saya ikutin aja dengan nama yang udah ada, yang secara alamiah sudah ada dalam benak saya. Guru Gembul ya? Iya. Karena emang agak berisi mungkin. Bukan agak sih. Ini udah lewat obesitas. Oke, Pak Guru Gembul. Gini, pertanyaan aku tuh agak membingungkan karena gini, Guru Gembul adalah seorang Pak Guru. Iya, Pak Guru. Yang mengajarkan tentang keislaman atau the whole pendidikan. Ngajar keislaman pernah, tapi sekarang saya ngajar PKN. Oke. Iya, ya jadi ya saya ngajar PKN, sekarang PKN, tapi sebelum-sebelumnya ya karena saya guru honor jadi bebas aja kesana kesini tergantung apa yang disuruh sama kepala sekolah ya saya ikutin gitu. Oke, tapi basicnya ini sama Islam dong, intuit ke Islam dong. Karena kan konten-kontennya kan mengajarkan histori tentang Islam, mengajar ini. Enggak, Islam tuh keresahan. Jadi sebenarnya konten-konten saya tuh temanya tuh gak banyak, gak beragam. Temanya tuh cuman etika dan pengetahuan itu saja. Dan etika dan pengetahuan. Iya, etika dan pengetahuan. Dan khusus untuk yang terkait dengan etika itu muncul karena keresahan. Banyak orang yang mengira bahwa saya tuh segala dilibas gitu, bahas ini itu dibahas gitu kan, dari politik, ekonomi, sejarah, agama, semuanya dibahas. Tapi sebenarnya itu bukan semuanya bahas itu. Saya hanya bahas etika dan pengetahuan. Cuman gara-gara etika itu meresahkan dan kita tinggal di sebuah negara yang untuk banyak sudut kita meresahkan sekali kan. Kita ngelihat terkait dengan masalah agama kita bisa resah, kita melihat masalah politik kita resah. Jadi akhirnya kita bisa ngebahas semua hal di situ gitu. Jadi keresahan-keresahan itulah yang akhirnya jadi konten gitu. Jadi keresahan saya, rasa sakit hati saya itu bisa jadi duit. Keren.
Nah, apa emang yang diresahkan tentang agama deh yang paling isu paling seksi? Keresahan apa emang yang guru Ya alami? banyak. Contohnya? Saya Muslim, Ya. tapi saya melihat bahwa orang-orang Muslim sekarang tidak menjalankan amanah agamanya dengan baik. Dalam hal ini juga termasuk saya. Ya. Kan amanah buat Muslim itu adalah bahwa dia harus menjadi orang yang paling bermanfaat di muka bumi. Betul. Bahwa dia harus menebarkan cinta kasih di seluruh alam semesta. Itu secara tekstual sudah dituliskan visi umat Muslim itu seperti itu. Tetapi Itu kan tertulis? kita tidak tertulis. Oke. Secara harafiah tertulis seperti itu. Visi Muslim itu adalah begitu. Ya. Tetapi kan sekarang tidak seperti itu dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang sangat meresahkan. Ya. Ditambah lagi dengan ada banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang menjelaskan bahwa kaum muslimin di satu sisi intoleran, misalkan. Setuju nggak? Kemudian banyak di antara muslim yang intoleran itu memang harus diakui. Ya. Banyak di antaranya yang intoleran, kemudian banyak di antara mereka yang meninggalkan misalkan pengetahuan-pengetahuan, tertinggal dalam teknologi, tetapi mereka ketergantungan pada umat lain. Jadi di satu sisi mereka menghujat umat lain, ada di antaranya, tetapi di sisi lain mereka menggunakan dan ketergantungan sama produk-produk dan teknologi mereka. Ini kan sesuatu yang sangat meresahkan. Ya. Dan sebagai seorang Pak Onad mungkin ya bukan muslim ya, tapi saya muslim merasakan gimana ceritanya visi misi sebagai seorang muslim bahwa dia harus memberikan kemanfaatan buat orang lain, bahwa dia harus menebarkan cinta kasih kepada orang lain, kepada seluruh alam. Tetapi di sisi lain jangankan untuk seperti itu, bahkan kita tertinggal dalam teknologi, kita tertinggal dalam pengetahuan, kita tertinggal dalam ilmu media dan semuanya itu. Dan kita justru malah menunjukkan kepada masyarakat dunia, kita menjadi biang utama, menjadi tokoh utama di film-film, di slide-slide tentang kekerasan, tentang kejahatan. Kita gak bahas Islamnya, kita bahas tentang kenapa umat Muslim banyak yang menjadi seperti itu. Ini keresahan yang luar biasa kan? Kenapa? Banyak alasannya. Di antaranya gini. Sempat riset nggak Pak Guru? Ada apa ya dengan? Ada banyak sebenarnya. Ada banyak yang menjadi alasan seperti ini. Tapi yang paling utamanya itu adalah sesuatu yang sakral itu di antara kaum muslimin itu sekarang diperluas. Oke. Itu masalah yang utamanya itu. Jadi gini, dalam Islam itu kita tidak boleh mensakralkan sesuatu selain dari rukun Islam. Dari rukun itu semuanya. Dan dari rukun iman itu semuanya yang sakral itu hanya segitu, sisanya itu enggak. Sisanya enggak. Sisanya enggak sakral. Sisanya enggak sakral. Jadi misalkan begini, Al-Quran itu sakral. Tafsiran manusia atas Al-Quran itu tidak sakral. Tafsiran manusia tidak sakral. Tidak sakral tentu saja. Al-Qurannya sakral. Al-Qurannya sakral, tapi tafsiran manusia tentang Al-Quran itu tidak sakral karena itu adalah hasil olah pikir dia, itu logikanya dia. Jadi bisa kita terima, bisa kita bantah. Tetapi di dunia sekarang, di dunia Islam sekarang, ada banyak muslim yang bertempur satu sama lain, menghujat satu sama lain hanya gara-gara rebutan tafsir. Oke. Dan ini kadang-kadang sorry ya, Islam dengan Islam sendiri ya. Salah tafsir. Jadi ini sendiri kan. Iya. Saya kan pernah juga ngobrol sama Coki gitu. Coki merasa misalkan ya gitu nyebelin. Coki takut. Coki mana lu? Dia kan misalkan ya, ada persekusi mayoritas terhadap minoritas begitu kan. Betul. Ada cerita-cerita yang seperti itu dan dia banyak sekali bicara seperti itu walaupun secara tidak langsung gitu, sindiran-sindiran yang nyelekit itu. Nah, tetapi saya ingin tegaskan di situ bahwa mayoritas satu sama lain itu berantemnya lebih intensif daripada mayoritas ke minoritas. Betul, itu gue setuju Pak Guru. Iya, jadi itu lebih menakutkan loh. Iya, lebih menakutkan dan pada akhirnya kita jangankan untuk bisa memahami agama, sekarang kita bahkan bingung. Ini saudara kita yang muslim ini mana yang lebih merepresentasikan Islam dan mana yang tidak, itu sampai sekarang kita tidak bisa menemukan kemufakatan. Masih main di grey di jalur abu-abu ya, mana yang benar? Di jalur warna-warni, bukan di jalur abu-abu. Kita di warna-warni gitu. Iya. Jadi ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, dan masing-masing di antara mereka mengklaim kebenaran, padahal mereka hanya menafsirkan saja. Menafsirkan atau otaknya sendiri dan kemampuan ini sendiri. Oke. Nah, itulah yang pada akhirnya membuat kaum muslimin itu satu sama lain tidak bisa mengenal agamanya, tidak bisa belajar dan lain sebagainya. Karena bagian-bagian yang paling dasar tentang kehidupan mereka saja masih diperdebatkan. Kan jadi kalau asasnya diperdebatkan, gimana mereka mau bangun rumah gitu? Kalau pondasinya saja mereka harus masih bingung tentang di mana, bagaimana mereka bikin bangunan yang tinggi kan? Iya, setuju. Iya, banyak tafsir gini, Pak Guru, sorry aku banyak tafsir gini. Oke, sekarang kalau lu pengen muslim yang kelihatan banget,
lu harus jenggotan segini. Nah iya itu. Ada juga yang enggak, biasa aja. Iya. Ada juga kalau main musik lu pasti masuk neraka, haram. Iya. Ada juga yang enggak. Iya. Ada juga yang kalau sama Natal haram. Ada juga yang biasa-biasa aja, ucapin aja. Nah, itu berdasarkan core Al-Quran Enggak. atau berdasarkan tafsir orang-orang masing-masing? Makanya yang tadi misalkan ya, mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, misalkan seperti itu. Itu teks Qur'annya nggak pernah ada, teks hadisnya nggak pernah ada, sama sekali nggak pernah ada. Nggak itu mungkin. Nggak ada, sumpah nggak ada. Hah? Nggak ada. Teksnya nggak ada. Teksnya nggak ada satupun Nggak ada yang satupun. menjerumuskan ke situ. Nggak ada. Pokoknya tidak boleh, nggak ada. Mereka menggunakan ada ayat lain, ditafsirkan, diarahkan, dijuruskan ke sana. Misalkan jangan mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, misalkan gitu. Itu kan nggak nyambung sama sekali sebenarnya. Jangan mengikuti sama jangan mengucapkan tuh beda jauh kan. Oke. Tapi jadi banyak ayat-ayat yang dicoba ditafsirkan sedemikian rupa sehingga ada yang pro terhadap ini, ada yang kontra. Ya. Jadi maksud saya gini, mau mengucapkan mau tidak itu adalah produk buatan manusia, itu tafsiran logika manusia. Oke. Jadi gak usah juga kita bertengkar di ranah di mana itu sama sekali tidak sakral kan? Betul. Iya, jadi kalau misalkan sesuatu yang sakral layak kita cintai dan sesuatu yang layak kita cintai layak kita perjuangkan dan karena itu kita layak untuk melawan orang-orang yang kita perjuangkan. Itu adalah sesuatu yang sakral. Ya. Tetapi dalam Islam tafsiran manusia itu logika berpikir manusia itu terbatas, namanya juga manusia. Jadi kita nggak layak berdebat di situ. Iya. Jadi kalau misalkan mau berdebat, mari kita berdebat misalkan pada ranah-ranah bagaimana caranya misalkan membangun peradaban. Dimulai dari mana dulu kah? Apakah pendidikan dulu atau penegakan hukum dulu atau pengentasan kemiskinan dulu atau apa? Kita bisa berdebat di situ. Tetapi misalkan perayaan Natal kemudian kita ucapkan iya atau tidak dan sebagainya itu tidak layak kita jadikan sebagai perdebatan. Dan di dunia muslim kita berdebat banyak pada hal-hal yang seperti itu, pada ranah-ranah itu. Karena itu seksi kali isunya. Iya, isunya melaku kali gitu loh. Kalau ada yang pro dan kontra kan biasanya ya. Saya seksi nggak sih? Maksudnya itu isu yang seksi lah buat diperdebatkan sesama muslim terutama. Kalau aku sering lihat tuh ya. Misalnya aku ketemu orang muslim yang ini, boleh-boleh aja sih, sah-sah aja sih, menurut gue bebas. Yang ini nggak boleh karena sama aja itu mengucapkan Nabi Isa lahir. Ntar counter lagi. Nah ya itu tuh, mengucapkan berarti sama saja dengan, kata sama saja berarti sama dengan, itu kan logika kan? Iya. Itu permainan silogisme. Jadi mau benar mau salah itu nggak sakral. Iya. Saya pengen menekankan itu. Jadi saya sudah memiliki jawabannya, tetapi saya nggak mempermasalahkan soal ikutan atau enggak. Saya mempermasalahkan kenapa banyak orang Islam berdebat di ranah itu. Kenapa? Ya itulah masalahnya. Kenapa? Bukan ke saya, bukan ke netizen yang suka memperdebatkan itu. Kenapa gitu ya? Kenapa juga gitu. Nah kalau tulisan konteks sakral di Al-Qur'annya soal musik. Karena kan kita juga banyak tokoh Islam musik ya, kayak Bang Haji Roma Irama main musik. Yeah. Kenapa kita tiba-tiba makin kesini terutama ya? Wah kayaknya musik tuh haram gitu loh. Ya, jadi di dunia Islam itu sejak tahun 2000-an itu berdatangan kelompok-kelompok transnasional Islam. Ya. Dan umat Muslim di Indonesia sekarang bingung karena dulu kita itu relatif homogen. Ya. Jadi NU, Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad dan sebagainya, tapi yang paling besar adalah NU dan Muhammadiyah. Ya. Nah, mereka dulu di tahun 80-an pernah gontok-gontokan juga, pernah berantem. Gara-gara? Ya gara-gara perbedaan tafsiran itu. Tafsiran ini. Tapi akhirnya mereka konsolidasi dan berhasil menyatu. Jadi sekarang mereka berbeda dalam pikiran, berbeda dalam mazhab dan gagasan, tetapi mereka sudah bersatu. Biasa-biasa aja. Ya. Tapi tahun 2000-an itu muncul gagasan baru dari luar. Ada misalkan kelompok-kelompok harokah. Bisa di antaranya adalah Ikhwanul Muslimin. Oke. Bahkan di Indonesia bikin partai politik. Ya, kemudian ada Hizbut Tahrir, udah jelas partai politik tapi non parlementer. Ya. Kemudian ada kelompok yang oleh musuh-musuhnya lawan-lawannya disebut Wahabiyah atau Wahabi atau mereka menyebutnya ulama sunnah dan sebagainya. Ya. Kemudian ada dari India Pakistan datang ke sini. Ya. Ada kelompok misalkan Jamaah Tabligh, termasuk juga ada kelompok-kelompok teroris masuk. Itu di tahun 2000-an itu masuk semuanya ke Indonesia. Ya. Nah, mereka itu berantem satu sama lain, yang transnasional itu berantem satu sama lain, terus berantem juga menyerang orang-orang yang sudah mapan di Indonesia. Dan akhirnya perang ini masuk ke dunia politik, masuk ke dunia ekonomi, terjadi persaingan besar-besaran di situ. Jadi pemimpin itu, saya tuh gak suka, tapi saya kagum sama gagasan-gagasan Machiavelli dalam hal kepemimpinan. Oke. Jadi kalau mungkin sih, pemimpin tuh harus
jahat dan licik gitu, harus otoriter, Ya. tapi untuk rakyatnya sendiri. Gitu. Oke. Kan dalam gagasan Machiavelli itu adalah pemimpin itu tidak boleh nyuri uang dari rakyat. Karena rakyat, masyarakat kita itu lebih lama rebutan warisan daripada meratapi kematian ayahnya. Oke. Gitu kan? Bagus banget lagi. Iya. Bagus Iya banget. kalau bapak kita meninggal kan Iya, kita iya. lebih lama rebutan warisannya betul, daripada meratapinya. Nah, jadi fokusnya adalah si pemimpin itu harus otoriter tapi dia gak boleh nyuri uang dari rakyatnya. Itu masuk akal kan, Masuk realistis akal. kan? Iya, Karena memang rakyat tuh pecinta uang gitu, pecinta pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, kita dalam banyak hal kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu, pemimpin yang kuat, pemimpin yang radikal, pemimpin yang bisa mengontrol semuanya, tetapi dia tidak menyakiti rakyatnya. Oke. Dan dengan adanya pemimpin yang seperti itu, mungkin yang rekonsiliasi umat muslim dan umat antar beragama, umat antar suku dan sebagainya bisa dicapai dengan lebih cepat lagi. Saya sih berharap gitu. Udah ada antara calon-calon kita. Nggak. Di negara demokrasi yang mendekati udah ada. Enggak. Oh. Saya pesimis soal itu. Di negara demokrasi, apalagi negara demokrasi formalitas seperti Indonesia, tidak mungkin melahirkan pemimpin macam gitu. Oke. Kecuali kita tuh harus ada sedikit revolusi ya. Oke. Mungkin dari guru gembul dulu yang memulai itu. Gerakan-gerakan, karena katanya tanggal 25 mau ada ini kan. Mau ke kampus-kampus ya katanya. Enggak, saya pengennya dipertemukan dengan rektor-rektor universitas pendidikan. Dalam rangka Anda kecewa dengan pendidikan kita? Saya bukan hanya kecewa, saya tunjukkan kesalahannya di mana, saya tunjukkan solusinya apa. Contoh kesalahan yang menurut guru gembul kayak aneh nih. Apa? Nah, iya, gini. Yang mau saya bawa itu, jadi gini nih. Tapi tolong jangan disomasi ya, saya bosan disomasi. Apa yang menurut guru gembul? Ini ada yang aneh nih. Secara teori dalam pikiran saya, ketika kita bersekolah, kita justru membodohkan siswa-siswa kita daripada mencerdaskannya. Loh, kok gitu? Ya iya, gitu. Kok gitu? Kenapa harus gitu ya? Kaget. Kenapa? Jadi kan karena pendidikan kita itu tidak sesuai dengan hak asasi dan kodrat manusiawi kita. Jadi misalkan gini, anak kecil itu, cowok misalkan ya, anak kecil. Dia tuh senangnya main bola, senangnya kejar-kejaran sama teman. Betul. Kemudian dia harus duduk dengar diam 7 jam di bangku sekolah. Itu kan sebenarnya merusak. Jadi main kejar-kejaran dan main bola itu jauh lebih mendidik anak-anak kita daripada duduk dengar diam di sekolah. Karena kalau main kejar-kejaran, main bola sama teman-teman berarti dia belajar bersosialisasi, belajar bekerja sama, belajar berkompetisi, dan belajar untuk bermain fair play. Jadi setiap dia melakukan kesalahan sama temennya langsung dihakimi. Kamu salah, kamu curang, nggak boleh kayak gini, bla 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 bla. Dia disakiti dalam hal itu, tapi dia belajar di situ. Dia belajar untuk jatuh, dia kemampuan fisiknya, kemampuan intelektualnya, kemampuan bersosialnya itu terasah luar biasa dalam permainan itu. Karena gini, manusia itu bermain tentang apa yang dia butuhkan di masa depan. Jadi misal, kalau ada orang yang di masa depan memang berbakat nyanyi, sejak kecil dia tuh nyanyi di mana aja gitu. Nyanyi terus ya? Iya. Tapi kalau pelajarannya jadi bodoh? Nah, tapi bayangin, kalau misalkan ada anak yang sejak kecil tuh senang banget sama bola, sehingga di masa depan dia akan menggantikan Lionel Messi. Tapi kemudian dia sekolah di Indonesia. Pas mau latihan futsal, Onad, sini. Kamu harus belajar fisika dulu. Belajar. Dia gak ngerti fisika karena itu bukan bakatnya. Tapi disuruh lagi. Akhirnya apa? Dia belajar habis-habisan, beres ulangan, dia lupa semua materinya. Karena dia nggak butuh itu di masa depan, dia butuhnya main bola di masa depan itu. Dan akhirnya apa? Masa depan sebagai Lionel Messi hilang sama sekali, dan masa depan sebagai fisikawan gagal terbentuk. Jadi malah nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa, jadi PNS ujung-ujungnya. Iya kan, jadi pendidikan kita itu pada akhirnya adalah pendidikan yang diskriminatif. Ada orang yang jago seni, ada orang yang di masa depan berbakat jadi ekonom, ada orang yang di masa depan jadi atlet besar, hilang semuanya. Jadi kalau kita mau sekolah film, sekolah kamera, di situ aja udah. Ya udah di situ aja kan, setiap orang itu otentik, spesifik kan. Kita tuh berbeda satu sama lain. Saya dengan Akang Onad itu beda sepenuhnya dalam banyak hal gitu. Ngapain kita harus dikasih KKM, kita harus mencapai satu nilai yang sama di sekolah gitu. Kan itu diskriminatif kan. Makanya, tapi kenapa guru terus-terusan mengajarkan hal yang seperti ini?
Yang pengen saya komplainkan itu adalah karena ternyata guru-guru tidak pernah diajarin menjadi guru. Wah, kok bisa guru-guru? Guru-guru di Indonesia itu kalau misalkan masuk jurusan pendidikan, dia nggak diajarin jadi guru, dia diajarin jadi tata usaha, jadi TU. Karena apa? Ketika masuk ke jurusan keguruan, kebanyakan SKS yang dia ambil itu adalah tentang administrasi mengajar, bagaimana caranya bikin pelaporan, bagaimana caranya bikin perencanaan. Gak diajarin bagaimana caranya berretorika, gak diajarin bagaimana caranya pedagogi, gak diajarin bagaimana caranya menempatkan diri sebagai guru di hadapan siswa. Gak pernah diajarin bagaimana psikologi guru menghadapi siswa yang seperti ini. Kita gak pernah diajarin seperti itu. Saya masuk jurusan keguruan, tapi saya gak pernah diajarin hal-hal yang seperti itu. Saya diajarin tentang bagaimana caranya bikin KKM yang sekarang pada akhirnya dihapuskan. Saya diajarin bagaimana cara bikin RPP yang akhirnya sekarang dihapuskan. Jadi materi-materi yang diajarkan di sana itu nggak berguna karena ganti pemerintahan, ganti partai politik yang berkuasa, itu akhirnya ganti juga itu semuanya formatnya. Sedangkan kan kalau jadi guru yang paling diinginkan itu sama siswa itu guru apa sih? Guru yang inspiratif, guru yang dirindukan, guru yang bisa ngerti apa keinginan siswa gitu kan. Betul. Guru yang bisa ketika nerangin siswa itu, oh gitu, gitu kan itu gak pernah diajarin. Sama sekali? Sama sekali. Ya kecuali ada dosen-dosen yang berinisiatif untuk itu. Tetapi secara prosedural yang ada di SKS-nya ngajar ini itu. Coba berapa banyak, saya pengen tunjukkan itu berapa banyak yang mahasiswa keguruan itu diajarin retorika misalkan. Itu kan penting buat guru kan? Bagaimana caranya mengontrol kelas? 40 siswa, 30 siswa, satu guru di sini. Gimana caranya dia menjadi fokus kelas untuk memberikan inspirasi, untuk memberikan katalisasi, memberikan apapun agar siswa-siswa itu apa yang dia butuhkan dapat gitu. Kita nggak diajarin itu. Makanya, berarti guru-guru belajar dari mana? Saya belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Oh gitu. Iya. Jadi satu belajarnya kebalik gitu. Jadi bukan dari keberhasilan, tapi dari kegagalan. Kenapa kita nggak seperti itu? Kan ketika saya misalkan sekolah gitu ya, atau dulu saya ngaji gitu. Saya waktu kecil tuh ngebayangin pertama betapa enaknya main di masjid gitu. Lari-lari tempat luas gitu. Tapi indoor gitu. Jadi nggak kepanasan, nggak apa. Kenapa di masa depan kita nggak menyajikan tempat permainan yang seperti ini? Ini kita bisa kucing-kucingan, bisa apa. Ternyata setiap anak tuh membutuhkan itu. Iya, benar banget. Tapi kenapa kita tidak seperti itu? Kenapa? Ya itulah masalahnya. Jadi harkat martabat sebagai manusia dan kemudian kodrati manusia kita itu sejak awal memang dilawan. Jadi kita tuh melawan Tuhan sejak awal. Jadi kan saya bilang kalau misalkan anak-anak suka bermain itu karena kodratinya. Kalau misalkan anak kucing dia suka sejak kecil tuh mainnya tuh gak jauh dari berantem-beranteman, ngejar tali. Kenapa? Karena di masa depan dia memang harus seperti itu. Ketika dia besar dia harus seperti itu. Jadi setiap permainan yang dilakukan oleh anak kecil, hewan apapun, makhluk apapun, itu ditujukan karena masa depannya, karena untuk mempersiapkan masa depannya. Jadi kalau misalkan anak kecil yang kita itu, kecil misalkan ya, kenapa cewek-cewek misalkan suka main Barbie, main coklat-coklat, main yang kayak gitu, dan kenapa cowok-cowok suka main bola dan sebagainya? Karena di masa depan itu yang dia butuhkan. Dan itu kemudian dipenggal sama otoritas yang lebih besar. Katakanlah misalkan sekolah, sama otoritas yang lebih besar, katakanlah itu misalkan guru-guru, orang tuanya sendiri dan sebagainya. Si orang tua berkata bahwa, "Nah, nanti kamu kalau udah gede jadi tentara ya, soalnya bapak ada jatah di sini." Si anaknya mau jadi apapun nggak boleh, pokoknya harus jadi tentara. Itu kan benar-benar pemenggalan terhadap kodrati manusia. Kan misalnya gini, Pak Guru kan mempelajari Islam kan sangat kental ya, berarti pelajarin terus ya. Nah, kita tadi ngomongin anak kecil misalnya ya, ada anak kecil umur 1 tahun meninggal di KDRT, meninggal diperkosa di jalan. Nah, Tuhan itu kan maha kuasa ya, maha melihat. Kalau maha kuasa kenapa Tuhan tidak bisa mencegah menurut Pak Guru? Yang Pak Guru pelajarin? Suka-suka Tuhan aja. Oh gitu ya? Nggak, jadi maksudnya kita itu kan sebenarnya adalah makhluk biologis. Yang kita tuh wajib mati. Wajib. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah ada anak yang dibunuh di usia 1 tahun. Yang paling menderita itu kan sebenarnya adalah orang tuanya. Yang paling menderita adalah orang-orang terdekatnya. Kita tidak tahu apakah si anak itu
ketika dia diambil di usia itu apakah lebih bahagia atau lebih menderita di luar sana kan kita nggak pernah tahu. Oke. Di dunia yang lain bahwa dia nanti akan mendapatkan penghidupan yang jauh lebih baik kan kita nggak tahu. Oke. Anggaplah misalkan dalam kematian itu, anggaplah rasa sakitnya itu adalah seperti tertusuk gitu. Tertusuk sakit ya. Anggaplah seperti itu. Tapi kan sebentar, setelah itu dia hidup di dunia yang lain yang kita bahkan tidak tahu apa-apa soal itu. Jadi saya nggak mungkin menghakimi kenapa Tuhan yang sangat maha kuasa itu memberikan kematian. Itu kan sebenarnya pikiran antroposentris. Pikiran antroposentris itu adalah pikiran yang menyebutkan bahwa segala sesuatu itu kriteria benar dan salah, baik dan buruk, berhasil dan tidaknya itu dalam perspektif manusia, dalam perspektif empati manusia. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mati dalam perang dunia, kemudian orang-orang pada nangis, kenapa Tuhan betapa tidak adil membiarkan perang ini terjadi dan sebagainya? Ya. Siapa yang bilang tidak adil? Mungkinkah itu adalah bagian dari kebaikan? Justru malah misalkan gini, ketika manusia sedikit yang meninggal, itu justru menjadi sebuah bencana. Seperti sekarang ini kan menjadi bencana. Ketika manusia terlalu banyak, seperti sekarang, bumi tidak akan bisa bertahan dalam 1 abad ke depan. Fix, kita tuh kiamat. Karena apa? Karena populasi manusia terlalu banyak. Oke. Jadi, kalau misalkan kita melihat historis, abad ke-1 Masehi itu, penduduk manusia di seluruh dunia itu sekitar 300 sampai 500 jutaan saja. Ya. Ya, itu masih proporsional. Ya. Kemudian masuk ke abad ke-7, abad ke-8, kita 500 sampai 600 juta manusia di seluruh dunia, masih proporsional. Sampai ke abad 17, abad 16, 1 miliar. Ya. Itu masih proporsional. Dari tahun 1950 sampai sekarang, kita naik dari 2,5 miliar ke 8 miliar. Ya. Dan pertumbuhan manusia per tahunnya itu sekitar 150 sampai 170 juta manusia. Artinya setiap tahunnya kita nambah 2 Thailand. Itu artinya apa? Sawah-sawah dirubah jadi pemukiman. Artinya sesuatu yang sebelumnya produksi berubah menjadi konsumsi. Jadi pangan kita menjadi semakin sedikit, menjadi semakin sedikit. Banyak sekali ilmuwan yang konsen di sini yang kemudian bilang atau meramalkan misalkan populasi manusia itu hanya bisa bertahan sampai 9 miliar saja. Dilihat dari cadangan air bersih yang bisa kita konsumsi. Sedangkan kalau misalkan dilihat dari pangan, kita populasinya hanya bisa bertahan sampai 10 miliar saja. Tapi berapapun jumlah yang paling bisa, sekarang kita telah membantai banyak sekali makhluk hidup di seluruh dunia dan kita membuat penyakit yang permanen terhadap bumi ini. Yang kita nggak tahu apakah bumi bisa bertahan lebih lama atau tidak. Kita sekarang dengan global warming dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah merusak alam. Nah, jadi dalam hal ini kematian akibat wabah, misalkan di zaman dulu, itu mungkin lebih baik. Kayak Ebola gitu misalnya ya? Saya mohon maaf, bukan berarti saya tidak manusiawi gitu. Tapi dalam hal ini, mari kita sisihkan dulu pikiran-pikiran antroposentrisme kita itu kepada misalkan sesuatu yang jauh lebih besar gitu. Jadi seperti COVID gitu misalnya? Iya, seperti COVID, bahwa kita sibuk-sibuk nyiapin vaksin. Mungkin aja sebenarnya bahwa COVID itulah vaksin dan kita adalah virusnya gitu. Mungkin ya. Mungkin ya. Maksudnya dalam pandangan yang bukan antroposentrism. Iya. Mungkin manusia yang meninggal, manusia yang apa, itu lebih baik. Jadi kalau saya nggak berbicara tentang kodrati Tuhan atau misalkan alam pikiran Tuhan, itu di luar nalar saya. Dan kalaupun misalkan saya bisa menganalisis Tuhan, bisa menganalisis pikiran Tuhan, saya tidak mungkin bisa membuktikan apakah analisis itu benar atau tidak. Kan begitu. Tapi mari kita berpikir secara lebih alamiah gitu. Bahwa secara alamiah memang populasi ideal yang ada yang ditampung di bumi itu maksimal ya sekitar 2 miliaran saja gitu. Oke. Tapi kan harusnya kalau Tuhan Maha melihat, dia bisa membaca itu dong dan bisa men-stop itu. Kan dia Maha Kuasa. Kita melanggarnya. Oke. Jadi saya mohon maaf, misalkan kita bawa sedikit ke Alkitab ya. Kan di dalam Alkitab itu diceritain bahwa Adam itu awalnya hidup sejahtera, aman, makmur di satu tempat yang sangat-sangat indah. Di taman yang segala sesuatu ada di sana. Betul. Tapi please jangan dekatin pohon keabadian atau pohon pengetahuan atau pohon apapun itu namanya. Ketika manusia memakannya, manusia menjadi tahu tentang baik dan buruk. Itu sebenarnya adalah pengetahuan. Jadi sebenarnya yang menghancurkan manusia itu adalah pengetahuan itu sendiri. Manusia telah memilih untuk berpengetahuan, dan karena itulah manusia menghancurkannya sekarang. Itu kan sebenarnya dilarang sama Tuhan. Dalam tanda kutip, sekali lagi ya, kita tidak berbicara soal antroposentrisme, tapi mari kita, ini mau untuk berpikir ya, bukan untuk mengambil kesimpulan, tapi untuk berpikir.
Dinosaurus bisa bertahan di bumi 130 juta tahun karena mereka tidak bisa berpikir. Sedangkan manusia baru 200.000 generasi, sedikit sekali. Baru 15.000 generasi, kita sudah hampir punah sekarang, sudah berhenti sekarang, gara-gara kebanyakan mikir, gara-gara kemampuan berpikir kita itu bisa diakumulasikan bersatu dengan pikiran-pikiran orang lain, sehingga menghasilkan sebuah peradaban-peradaban. Kita sekarang ada di bawah sorot lampu. Sorot lampu itu baik buat kita, buat podcast kita, tapi kan ini menghancurkan serangga. Kita sekarang ada di sebuah ruangan ini ber-AC, sejuk, tetapi kan AC ini sebenarnya mengubah iklim di dunia. Jadi sebenarnya pengetahuan-pengetahuan inilah yang pada akhirnya telah merusak kita. Gara-gara kita tahu caranya berpengetahuan, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya mengontrol pengetahuan itu. Dan kalau misalkan kita hubungkan, kan tadi akan ngomongnya soal Tuhan. Jadi saya hubungkan aja, kan di Alkitab sudah dikatakan bahwa pengetahuan itu jangan dulu dimakan. Buah pengetahuan itu jangan dulu dimakan. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain, tapi maksud saya adalah kita sekarang berpengetahuan, kita sekarang merusak alam, menghancurkan bumi dan sebagainya, itu bukan lagi kuasa Tuhan. Itu bukan lagi Tuhan sudah bilang seperti ini, tapi manusia kemudian tetap melangkahi itu. Makanya kalau misalkan dalam Islam itu kerusakannya terjadi di muka bumi gitu. Dan itu sudah terjadi. Dan karena itu maka orang-orang yang terbaik itu adalah orang yang memperbaikinya, tetapi kan kita tidak mau memperbaiki itu. Karena apa? Karena kita antroposentrisme gitu. Antroposentrisme yang tadi itu, misal gini, kita punya peternakan ayam. Ayam itu direkayasa sedemikian rupa sampai bisa dibunuh dan kita makan dalam waktu 1 bulan. Bayangin, makhluk hidup yang diciptakan sama Tuhan, sama manusia dengan pengetahuannya direkayasa. Biar cepat tumbuh kembang, biar apa. Kemudian dia bahkan tidak pernah lihat ayah dan ibunya, dia tidak pernah melihat sinar matahari menerpa dirinya, dia tidak pernah apa-apa. Dan kemudian setelah dia cukup gemuk, dia dibawa sama truk, bawa angin-anginan antar kota, antar provinsi, banyak yang mati di situ. Kemudian yang masih bertahan hidup akhirnya juga dipotong untuk kita makan. Kita menganggap hewan lain, kita menganggap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bagian dari properti kita. Padahal kita adalah bagian dari alam ini. Itu kan masalahnya tuh. Jadi kita nggak boleh makan ayam? Kita boleh makan ayam. Maksud saya adalah gini, kalau misalkan soal kita makan ayam, sebagai makhluk hidup, kita tuh harus membunuh pihak lain. Ya itu adalah kodrat sebagai makhluk hidup, ya wajar. Tapi kalau vegan nggak suka tuh, kita nggak boleh membunuh sesama ciptaan Tuhan katanya. Kalau orang vegan ya, vegan itu tidak memakan makhluk hidup, bukan berarti tidak membunuh makhluk hidup. Mereka juga membunuh makhluk hidup. Urusan dimakan atau tidak. Jadi misalkan ketika mereka hanya makan padi-padian saja dan sebagainya, misalkan setiap padi yang dimakan itu berapa juta serangga yang dibunuh dengan pestisida, dengan apa gitu, dengan pupuk nitrogen dan sebagainya, itu kan sebenarnya dirusak gitu. Jadi kalau misalkan saya vegan, saya tidak makan, tetap saja tidak makan, tetap membunuh, karena dalam proses kita bikin makanan, proses kita bikin buah-buahan. Sebab gini, segala sesuatu yang ada di alam ini sekarang adalah hasil rekayasa. Maksudnya seperti yang tadi itu. Populasi manusia itu yang jumlahnya 8 miliar itu sebenarnya tidak mungkin ditampung kalau misalkan bumi masih alamiah. Jadi kita itu sekarang semuanya penuh dengan rekayasa gitu. Kayak misalkan orang-orang Norwegia. Sekarang populasinya berapa juta sih? 5 juta, 7 juta. Itu Norwegia itu kan seharusnya tidak bisa ditinggali manusia karena terlalu dingin. Mereka bisa tinggal di sana gara-gara ada penghangat. Nah, artinya apa? Artinya kehidupan mereka itu sudah penuh dengan rekayasa. Kita makan dengan sesuatu yang direkayasa. Kenapa? Karena pertanian kita itu hanya mungkin bisa memenuhi kebutuhan manusia ketika padi yang secara kodratinya hanya bisa tumbuh setahun sekali bisa panen, sekarang setahun 3 kali bisa panen. Ada rekayasa di situ. Yang disebut intensifikasi di zaman Pak Harto itu. Kan begitu. Jadi mau vegan mau apa, kita telah membunuh dan merusak alam. Berarti salahnya kita apa? Banyak punya anak kah? Sudah miskin, anaknya banyak. Saya pikir ya kita kembali ke alam aja lah. Ya kesalahan berpikir kita yang paling awal adalah kita menganggap diri kita itu adalah Tuhan, di mana segala sesuatu yang ada di bumi itu adalah properti kita. Seharusnya kita menganggap bahwa alam semesta itu adalah rumah kita, tempat tinggal kita. Jadi setiap kita misalkan mau memanfaatkan mereka, kita harus memberikan kompensasi yang setara dengan itu. Kan seperti itu. Jadi sejak manusia dilahirkan, manusia itu telah berhutang pada alam. Telah berhutang.
Apanya? Kita utang apa? Ya tadi itu, kan kita menghabisi sumber daya. Ya. Jadi kita harus memberikan kompensasi berupa sumber daya yang adil dan seimbang. Jadi please lah, jadi manusia jadilah berguna. Bukan manusia yang tidak berguna, cuma rebahan guling-guling saja. Karena sejak awal kita sudah punya hutang. Dan hutang itu harus kita bayar. Hutangnya terhadap siapa? Terhadap alam semesta. Terhadap orang-orang, terhadap pihak-pihak, terhadap makhluk-makhluk yang sudah kita ambil sumber dayanya, kita harus berikan kompensasi kepada mereka. Kompensasi yang adil dan setara itu seperti apa? Dengan kita melakukan apa deh? Kita sekarang sudah memiliki pengetahuan yang memadai, pengetahuan yang luas. Tetapi pengetahuan itu sekarang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan nafsuwi, hawa nafsu kita. Itu masalahnya. Contohnya kayak apa? Akal itu di bawah nafsu. Contohnya apa? Ya contohnya yang tadi. Jadi ilmu pengetahuan kita bangun luar biasa untuk menghasilkan sebuah produk yang namanya TikTok. Yang TikTok itu banyak sekali perencanaan-perencanaan ke depan untuk menghabisi, untuk mendisrupsi, misalkan ya, sumber daya pihak lain, sumber daya orang lain. UMKM misalkan dihabisi gara-gara TikTok. Atau misalkan saya sebut, misalkan, saya mohon maaf kalau harus sebut nama, bukan berarti mengejek atau menjelekan, tetapi ini adalah realitasnya seperti itu. Ada misalkan, aplikasi. Aplikasi ini aplikasi AI misalkan gitu ya. Yang itu sepenuhnya telah menggantikan peran guru. Oke. Tapi menurut Pak Guru, kita jadi gini. Saya jadi guru beneran kayaknya. Iya bener ya. Makanya Pak Guru kan. Oke, ini saya tadi lupa nanya juga sih. Kan kenapa Pak Guru nggak pingin naik tingkatan jadi ustadz atau kiai atau habib atau apa? Karena kan Pak Guru mumpuni loh. Pelajaran Islamnya oke, ceramahnya oke. Enggak. Itu semuanya produk budaya aja kan. Itu mau Habib itu katanya itu adalah privilege untuk satu kelompok tertentu. Tapi kan itu juga baru dituliskan abad ke-19, abad ke-20 awal. Jadi sebenarnya itu juga adalah produk manusia. Kemudian ya ustadz apa segala rupa juga adalah produk manusia. Ya karena saya komplain terhadap masalah-masalah, terhadap hierarki, terhadap sistem-sistem yang dibuat manusia, maka ngapain juga saya masuk dan memanfaatkan itu? Jadi ya udah biasa aja. Saya jualan gagasan, saya bukan jualan gelar. Jadi kalau misalkan dalam Islam itu ada seorang, emang ada yang jualan gelar? Banyak. Banyak orang-orang yang dia perilakunya kasar, ngomongnya kasar, tidak layak dicontoh, kemudian harta kekayaannya untuk dirinya sendiri, dia mengeksploitasi manusia dan sebagainya, dan pengikutnya banyak, cukup hanya ketika dia ngaku dirinya kiai atau habib atau ustadz atau hal yang semacam itu. Saya bukan termasuk orang yang seperti itu. Dalam Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali itu pernah menyebut bahwa sejahat-jahatnya manusia di masa depan itu adalah ulama su atau ulama palsu atau ulama jahat. Dan ciri-ciri dari ulama jahat itu adalah dia pamer gelar bukan pamer pengetahuan dan gagasan. Itu tertulis? Tertulis. Ya walaupun itu juga tidak sakral karena itu adalah ditulis sama ulama Bidayatul Hidayah. Tetapi intinya dia juga ngambil referensi dari pernyataan seorang sahabat. Ada pernyataan sahabat Ibnu Abbas yang benar-benar nyelekit gitu. Jadi di masa depan itu ada ulama-ulama jahat yang pengikutnya banyak dan mereka itu disebutnya anjing-anjing neraka. Wah, serem banget. Serem banget kan? Iya, karena apa? Nah, itu kemudian dijabarkan dalam Bidayatul Hidayah, satu di antara sekian. Ada empat cirinya. Satunya itu adalah dia jualan gelar. Saya itu gini loh, bukan jualan gelar kan berarti gelar palsu sebenarnya. Dia dapat cuan, dia dapat duit dari dia jualan gelar itu. Dia membangga-banggakan gelarnya, bahwa gelarnya itu atau statusnya. Saya adalah anak dari Presiden Uganda misalkan. Saya tuh anak Presiden Uganda. Jangan protes sama saya. Kamu nggak tahu apa-apa soal. Nah, yang kayak gitu itu ciri dari ulama palsu atau ulama jahat gitu. Jadi apakah saya harus terlibat pada, sekali lagi saya jualan gagasan, dan dalam jualan gagasan itu ada dialektika. Dialektika itu artinya saya boleh dibantah, boleh didebat, dan saya sama sekali tidak mensakralkan pendapat saya. Sedangkan mereka akan mensakralkan pendapatnya. Siapa yang tidak sesuai dengan pendapat saya berarti dia kelompok anu, dia adalah mazhab anu, dia adalah orang yang sesat dan sebagainya. Enggak, kita dialektika aja, kita diskusikan saja. Ini kita sama-sama tafsiran, itu logika manusia. Tapi kan kadang-kadang nggak mau diskusi kalau yang saya lihat ya. Ya makanya yang nggak mau diskusi itu ya udah selesai, itu masuk ke dalam doktrin. Jadi itu musyrik.
Ya karena dia mensakralkan sesuatu yang tidak disakralkan sama Quran dan Sunnah. Itu sakral untuk dirinya dan pikirannya sendiri. Iya, pikirannya sendiri jadi sakral gitu kan. Oke, berarti ini pertanyaan terakhir saya. Apa Pak Guru, agenda Pak Guru untuk memajukan pendidikan Indonesia, terutama boleh Islam, boleh pendidikan yang global, dari Muslim dulu deh. Iya. Apa yang merasa Pak Guru ini harus dirubah deh, pemikiran begini bisa. Saya coba masuk sistem. Saya coba masuk sistem bukan berarti saya nanti jadi guru Menteri PNS Agama, gitu. Menteri Agama. Enggak, saya nggak mau jadi masuk. Loh, kenapa? Bagi saya politik itu terlalu kotor itu. Jadi saya tuh pernah punya dilema. Masih panjang nggak sih, boleh ngomong panjang? Wah, panjang. Jadi saya tuh dulu pernah jadi kepala sekolah. Dan ini bikin saya sampai sekarang kayaknya susah kalau misalkan masuk ke sistem itu. Kenapa? Saya pengen mengubah sistem dari dalam, tapi saya nggak mau terlibat di dalamnya, menjadi bagian yang terintegrasi itu di situ. Jadi tapi kan nggak mungkin Pak Guru, sorry, nggak mungkin dong. Kita mau merubah tapi kita nggak mau masuk ke dalam. Nggak. Sebaliknya, itulah yang terjadi di dunia sekarang, itulah yang terjadi di Indonesia. Saya tanyakan kepada netizen sekarang di seluruh dunia, netizen di seluruh Indonesia, saya tanyakan, apakah menteri-menteri sekarang yang diangkat sama presiden itu adalah orang yang benar-benar memberikan atau orang-orang yang mengambil sebuah keputusan atas kebijakan? Kebijakan-kebijakan publik kita itu tidak ditentukan oleh menteri-menteri, tetapi ada kelompok besar di belakangnya yang kita nggak tahu. Jadi orang-orang di situ itu orang di luar sistem, tapi mereka bagian dari situ. Jadi, tapi saya balik lagi cerita. Jadi waktu saya jadi kepala sekolah itu, saya pernah mendapat sebuah dilema. Kan di zaman dulu itu masih ada ujian nasional UN. Ketika mau menjelang ujian nasional, itu kepala sekolah dikumpulkan dalam satu tempat oleh dinas. Dan kemudian Bapak Ibu, nanti kita sekarang sedang menghadapi sebuah dilema. Dikatakan seperti itu. Anak-anak kita belajar 3 tahun lama sekali, tapi ditentukan hanya dalam waktu 3 hari. Itu kan nggak adil. Jadi, ayo kita kasih kemudahan buat anak-anak kita. Ya kemudahannya bagaimana? Ada yang ngasih contekan, ada apa segala rupa gitu. Nah, pada waktu itu saya bingung. Kalau saya ikut ngasih contekan, berarti saya dosa. Tapi kalau saya tidak ngasih contekan, saya juga dosa. Karena saya mempertahankan sistem yang salah. Kalau misalkan saya nggak ngasih contekan, misal ya, terus anaknya nggak lulus, gimana ceritanya masa depannya rusak hanya gara-gara opsi kecil itu? Tapi kalau saya ngasih contekan di situ, berarti saya mengajarkan ketidakjujuran. Artinya perjalanan 3 tahun bersekolah, endingnya adalah ketidakjujuran, ditentukan oleh ketidakjujuran. Kan saya ada dalam sebuah dilema. Akhirnya apa? Ya, saya akhirnya mengambil sebuah keputusan di mana itu tetap membuat saya berdosa gitu. Dilema itu. Atau ketika misalkan di tempat yang lain, saya jadi kepala sekolah, kemudian saya minta bantuan kepada lembaga terkait bla 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 untuk bikin kelas baru. Saya dikasih uang pada waktu itu 1,2 miliar. Siapkan tanda tangan 1,2 miliar, tapi saya hanya dapat 667 juta. Lalu sisinya dari mana? Ya kan ini harus bagi-bagi ke ini Pak, ini kan ada bagian ini, bagian ini. Jadi ternyata harus dibagi-bagi, jadi korupsi. Kalau misalkan saya nggak terima itu, saya nggak dapat kelas baru. Artinya siswa saya terbengkalai di luar kelas. Tapi kalau saya terima itu, saya korupsi. Nah, ketika saya masuk sistem, dilema-dilema itu pasti akan terjadi. Jadi saya mau jadi menteri, saya mau jadi apa, saya akan menghadapi dilema-dilema itu. Dan saya nggak mau masuk neraka, sumpah. Karena itu saya nggak mau masuk sistem itu, karena saya ada di sebuah dilema di mana kaki kanan saya di neraka, kaki saya di neraka. Milih neraka yang mana? Ya sama-sama neraka. Gitu. Sama-sama korup, sama-sama jahat. Ya kan? Oh gitu. Jadi nggak mau masuk ke dalam ya? Nggak. Jadi kalau misalkan ditawarin, banyak yang partai politik yang nawarin, ya nggak mau lah. Partainya udah kotor, udah rusak kayak gitu, ngapain nawarin ke saya? Ya, tapi saya masuk misalkan ke Kementerian Pendidikan atau ke misalkan kementerian yang lain, ya ke Bawaslu kemarin, ya udah ngobrol aja, ayo kita misalkan saya jadi dalam tanda kutip ya, jadi penasehatnya atau jadi penghubungnya atau misalkan saya jadi bandarnya, jadi apa, tanpa saya harus terikat di situ, sehingga saya tidak akan menemukan dilema itu, kan saya bisa. Jadi saya bisa mengubah sistem tanpa saya harus masuk ke dalam. Gitu lah. Guru gembul untuk Menteri Agama. Minimal staffnya lah, staff Menteri Pendidikan mau dong. Enggak. Lah, penasehat. Berikan saya jabatan itu dengan catatan saya harus memiliki kewenangan penuh. Saya harus bisa jadi otoriter di situ. Kalau saya tidak jadi otoriter di situ, saya nggak mau. Saya doain Pak Guru ya. Saya doain tahun ini. Pak Guru Gembul, makasih ya. Abis ini kita ada segmen opini cuma 5 menit. Pak Guru Gembul. Aku cuma memberikan satu kata. Pak Guru bebas
eksperimen tentang kata-kata ini ya. Opini, kan namanya juga opini, bebas ya. Opini. Opini. Panjang pendek. Pendek boleh, Oke. panjang boleh. Terus apa guru? Indonesia. Negara yang sangat saya cintai, saya berjuang sampai mati di sini. Yakin? Yakin. Guru. Peranan sebagai guru adalah mulia, sakral. Status sebagai guru itu bisa kita bongkar dan bisa kita dekonstruksi. Oke. Walaupun gajinya nggak seimbang. Gaji guru itu harus sesuai dengan outputnya. Ya. Kalau misalkan dia bisa membuat orang-orang memiliki income 100 juta sebulan, maka dia layak untuk dapat gaji 100 juta sebulan. Oke. Tetapi guru sebagai status, kalau misalkan dia hanya bisa menciptakan pengangguran, maka layak saja kalau misalkan dia dibayar seadanya. Guru sebagai status. Karena yang paling penting sebenarnya bukan guru sebagai status, tetapi guru sebagai peran di mana dia mampu mendorong siswa-siswanya bertransformasi. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak ahli menjadi ahli, dari tidak mampu menjadi mampu. Nice. Buku. Teman saya. Apakah buku masih relevan zaman sekarang? Ya tentu saja, apapun bentuknya kan masih sangat relevan. Ya. Buku itu adalah cara kita untuk berpikir curang. Ya. Jadi sebenarnya otak kita itu terbatas karena dibatasi oleh sistem indrawi kita. Jadi kita hanya bisa memikirkan apa yang kita indra. Ya. Kan begitu. Buku itu cara kita berpikir curang. Maksudnya kita bahkan bisa berpikir dari pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan oleh guru, oleh buku bahkan ketika kita tidak mengalaminya. Ya. Kita tidak mengalami misalkan peristiwa G30S, tapi ada buku tentang itu. Jadi kita bisa mendapatkan pengetahuan dan bisa mengambil kesimpulan dan keputusan dari situ. Artinya buku itu adalah perantara proses berpikir kita. Nice. Walaupun buku sudah tidak sepopuler dulu ya. Tetap populer sebenarnya, tapi populer dalam pecahan-pecahan YouTube. Oh, oke ya. Potongan-potongan di Google ya. Iya, potongan-potongan di Google. Oke, pendidikan. Pendidikan, ya saya berjuang di situ. Ya, pendidikan itu adalah unsur utama untuk menciptakan sebuah peradaban. Ya. Karena pendidikan itu adalah bagian dari sosialisasi masyarakat yang lebih tua kepada masyarakat yang lebih muda, masyarakat yang lebih maju pada masyarakat yang kurang maju dan sebagainya. Ya. Sehingga masyarakat-masyarakat atau individu-individu itu melakukan atau mengalami transformasi ke arah yang lebih baik. Maka cara untuk bisa mencapai lebih baik itu adalah dengan pendidikan. Kita tidak menemukan cara yang lain dengan cara pendidikan itu. Tapi banyak kan sekarang orang ngomong kayak udah sekolah udah nggak penting belajarnya. Sekolah dengan pendidikan itu dua hal yang berbeda. Oh berbeda ya? Sekolah itu adalah lembaga penyelenggara pendidikan. Bukan berarti di situ ada pendidikan yang baik. Pendidikan itu adalah kita ngobrol di sini saja, kita saling mendidik satu sama lain. Ya. Bahkan orang-orang yang diam di sini pun sebenarnya terdidik satu sama lain. Itu adalah pendidikan. Pendidikan itu lebih universal. Ketimbang sekolah. Ya. Radikal. Saya termasuk orang yang berpikir radikal. In the good way. Iya, jadi radikal itu bebas nilai. Radikal itu bisa baik, bisa buruk. Jadi segala terma, segala konsep, segala kata itu sebenarnya tidak memiliki makna baik dan buruk kecuali dia ditambahkan dengan variabel yang lain. Contohnya? Jadi misalkan gini, misalkan apa tadi? Radikal. Radikal itu nggak bisa baik dan buruk kecuali radikal itu dimasukkan ke dalam paham berikutnya. Misalkan radikalis dalam berpikir itu kan bagus. Jadi bagus kan? Jadi bagus. Radikal dalam memperjuangkan ide-idenya. Itu bisa menjadi buruk. Ya kan? Jadi radikal atau apa itu sebenarnya bebas nilai, tergantung variabel berikutnya yang ditambahkan padanya. Apa next step ya? Radikal dalam apa gitu ya? Radikal dalam apa? Radikal dalam kepentingan politik? Jahat sekali. Resesi seks. Aduh. Jelek secara individu, tetapi itu dibutuhkan oleh bumi. Kita memang membutuhkan itu untuk setidaknya menekan pertumbuhan penduduk biar tidak terlalu banyak. Tapi kan banyak ini nikah tuh atas ini dasar Tuhan. Apa sih namanya? Lahir, kematian, pernikahan itu takdir gitu loh. Masa kita melawan takdir? Enggak, itu kan hadiah dari Tuhan. Menikah itu takdir. Kita menikah dengan siapa, termasuk kita menikah atau tidak, itu bukan takdir. Iya. Jadi gini, itu agama itu sering kita jadikan sebagai tameng untuk bisa membenarkan tindakan kita, kan masalahnya tuh di situ. Jadi kalau misalkan sekarang saya mau menikah atau tidak, ada orang yang mengatakan saya menikah
karena agama saya mendorong seperti itu. Banyak orang yang saya tidak menikah gara-gara agama mendorong saya seperti itu. Misalkan di dunia Islam ada seorang namanya Ibnu Jarir At-Tabari. Dia itu adalah seorang penulis paling produktif sepanjang sejarah di dunia Islam. Ya. Dia menulis 45 halaman per hari selama 20 tahun. Gokil. Gila banget. Dan dia tidak menikah. Sebab kalau saya menikah, saya mengurangi kemampuan saya dalam menulis. Oke. Nah, berarti dia sebenarnya dia ulama besar. Ya. Jadi seluruh ulama tafsir Quran itu pasti nginduknya sama dia. Oke. Tapi dia tidak menikah. Kenapa tidak menikah? Karena saya tidak memiliki waktu untuk berkeluarga ketika saya memiliki amanah untuk bisa menyampaikan risalah-risalah ini. Artinya dia juga sebenarnya berpegang teguh pada agama untuk tidak menikah. Ada orang yang mengatakan saya menikah karena itu dorongan agama. Jadi sebenarnya agama itu bebas, agama itu lebih terbuka, ditafsirkan dan dengan sesuai dengan kepentingan orang masing-masing, banyak yang seperti itu. Oke. Terakhir, Tuhan. Saya percaya sepenuhnya tentang keberadaan Tuhan, saya sepenuhnya merindukannya, saya sepenuhnya pengen ketemu dengannya. Oke. Lah, tapi katanya kalau ketemu kan gak apa-apa. Gak bukannya apa-apa. kata kiamat. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Asal ketemu. Kok bisa? Gak apa-apa kan. Ya itu tapi pikiran takut. Ya itu kan pikiran-pikiran antroposentris itu seperti itu kan. Pikiran saya takut kalau misalkan berarti nanti saya mati gitu. Kan bisa aja kan di dunia kehidupan setelah kematian itu ada kehidupan yang jauh lebih indah, jauh lebih abadi, jauh lebih kita bisa menikmatinya. Kenapa kita tidak berpikir seperti itu kan? Nah, kalau itu tidak terjadi, nyesel nggak? Ya itulah masalahnya kan. Jadi, nah karena saya sepenuhnya percaya pada Tuhan dan sepenuhnya percaya pada janji-janjinya, maka saya tidak pernah ragu terhadap apa yang akan terjadi berikutnya. Even ternyata surga dan neraka itu nggak pernah ada. Kan saya percaya bahwa Tuhan itu ada beserta seluruh janjinya, termasuk di dalamnya surga dan neraka. Tapi kalau kenyataan yang nggak ada, ya itu urusan lain. Saya percaya padanya itu saja. Oke. Percaya dan apapun yang dijanjikannya ya. Walaupun kita belum tahu hasil endingnya ya. Ya percaya itu artinya kita tidak tahu. Percaya itu adanya informasi dalam benak kita tanpa konfirmasi indrawi. Artinya kita sepenuhnya tidak tahu. Apa yang kita percaya itu apa yang kita tidak ketahui. Gitu. Wah, bagus banget. Bagus banget. Apa yang bagus? Bagus banget. Posternya bagus. Pak Guru, makasih ya. Sip. Banyak ilmu yang saya dapetin. Terima kasih Pak Guru. Sehat-sehat ya. Beda-beda. Udahan dia.